Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Ardiansyah, NIM 2409071. Sini saya akan sedikit menjelaskan tools-tools apa yang digunakan untuk membuat kepala di Blender. Nah, yang pertama itu kita harus download plugin. Itu namanya ini Kintus Blender Pack. Nanti download aja. Kalau udah download, kita ke Blender, terus ke Edit, Preference. Nah, ini nanti ada add-on Kintus, nanti diinstal aja di sini. Kalau udah diinstal, kita ketikkan N. Nah, ini ada pasti muncul face builder, terus kita create new head aja, nanti kepalanya muncul. Nah, ini karena trailer udah habis ya, terus kita tambahkan itu wajah kita sendiri. Ini kita ke add image, terus kita pilih wajahnya. Nah ini kan ada wajah saya. Nah, kalau mau cepet tinggal ini auto kan aja, nanti kepalanya itu langsung mengatur sendiri. Ini karena telah kepala saya udah jadi. Nah, ini tuh gambar referensinya kalau kamera merah ini. Nah, ini kepala saya, ini hasilnya tuh. Terus cara buat rambut sini saya itu menggunakan yang namanya itu partikel. Nah, ini pertama kita seleksi dulu itu kepala atasnya, ke edit mode kita seleksi dulu ini. Nah, ini kita seleksi, terus kita tambahkan partikel. Ini saya sudah ada partikel kanan dan partikel kiri, nanti hasilnya itu kayak gini. Kita partikel. Nah, nanti hasilnya kayak gini rambutnya, perhelai. Selanjutnya sini saya akan sedikit menjelaskan tools apa saja yang digunakan untuk membuat badan di Blender. Pertama itu kita import ke gambar referensinya. Itu caranya tinggal Shift A, lalu image reference, kita masukkan gambarnya. Nah, ini gambarnya diatur dengan tampak depan dan tampak samping. Nah, ini tampak samping, tampak depan. Terus kita itu buatnya itu menggunakan cube. Caranya kita Shift A, mesh, cube. Nah, kita kecilkan seukuran pinggul. Kita kecilkan menggunakan S itu scale untuk mengecilkan, lalu kita bisa tarik ini ke atas dengan move tool atau G, terus Z ke atas gini. Nah, mesti kebesaran ini kita kecilkan lagi, kira-kira segini cukup. Tampak depan, ini tampak samping. Nah, kalau sudah kita ke edit mode, ini object mode kan, ke edit mode, lalu kita ke bagian mesh, kita merge at center. Nah, itu menghilang, terus kita tambahkan modifier. Modifiernya itu ada mirror, terus apa lagi ya, skin, lalu subdivision surface. Subdivision surface-nya itu kita tambah levelnya menjadi 3. Oke, ini udah jadi biji. Kita besarkan bijinya. Pakai kontrol apa? Misalnya pakai kontrol A, kira-kira ya segini lah, kita naikkan dikit. Oke, kalau udah, kita buat ke kaki dulu. Caranya kita tinggal klik E, ini kita paskan ke titik-titik merah yang ada di referensinya ya, segini, klik, udah. Terus kita E lagi ke sini, ke bawah, klik. Nah, ini ada titik-titiknya ini. Nah, ini caranya. Ini kurang besar, kita bisa besarkan dengan cara Ctrl A, besarkan. Ini sini lagi klik, terus misalnya kebesaran. Misalnya kalau kurang besar kita Ctrl A untuk misalkan mengecilkan ini. Gini mungkin, terus kita lagi sampai titik yang ini. Nah, ini kan kebesaran nih, kita kecilkan dengan Ctrl A, terus gini, lanjut lagi ini. Oke, ini tampak depannya ya. Nah, ini lagi sekarang kita ke tampak sampingnya. Nah, kan sampingnya gini, kita bisa pakai ini, terus ini toggle X-ray. Nah, terus kita bisa pakai move tool. Ini kita geser-geser titiknya. Ini kan titiknya tidak sesuai dengan yang gambar tampak sampingnya kan. Nah, kita sesuaikan.
Ya, ini hasilnya kira-kira kayak gini untuk bagian kaki. Terus kita bisa lanjut ke bagian badan. Kita klik ini lagi, klik ini tadi yang di sini. Nah, ini badan saya udah jadi dan saya udah udah tambahkan kepalanya. Nah, cara menambahkan kepalanya itu menggunakan append. Ini ada ke file, terus ada append. Kita ke object code dulu. Nah, file, append. Kita pilih foldernya, nama filenya itu yang mana. Nah, ini nama file saya itu ada di ini, kepala raw blend. Kita append, pilih object. Nah, kita pilih badan kepala itu yang mana. Nah, saya nama kepalanya itu, nama objeknya di yang kepala itu ini, FB. Nah, kepalanya muncul. Nah, terus kita join. Caranya itu kita kontrol J aja. Kita blok kepala, badan, terus kita join. Kontrol J. Kalau nggak bisa kita ini, ada ini join. Nah, ini kontrol J. Kan udah saya join. Nah, misal kalau di join itu hilang, badannya hilang, kayak tadi ini di join badannya hilang, itu karena kita belum belum apply semua modifiernya. Nah, ini kita apply semua biar nggak hilang kalau di join. Kita apply semua, kita join. Nah, kita join. Nah, kan nggak hilang badannya. Udah. Terus kita akan animasikan karakter ini. Caranya kita itu pertama tambahkan tulang. Caranya menggunakan kita di sini dulu ke reference. Terus sini ada add-on namanya Rigify. Nah, kita harus aktifkan ini agar muncul ya tulangnya. Cara gunakannya itu kita shift A, Armature, terus ini Rigify Metallics, kita ke basic, kita ke basic human. Nah, oke, ini muncul tulangnya. Kita ke tampak depan dulu ya. Terus kita kecilkan tulangnya sesuai dengan ukuran karakter kalian. Oke, udah semua. Kalau udah semua, kita ke object mode. Nah, object mode. Kita klik badannya dulu, badan, lalu ke tulangnya. Sambil tekan shift badannya. Nah, terus kita kontrol P, terus ke ini auto with widgets. Nah, kalau udah, kita coba ke pose mode, apakah akan gerak. Nah, ini udah gerak ya. Ini gerak, juga gerak. Selanjutnya kita animasikan karakter yang sudah kita buat. Nah, caranya kita masuk ke pose mode dulu. Udah pose mode. Tentukan posisi awal dari karakter kita. Nah, sini saya akan membuat animasi itu seperti orang sedang kencang kanan. Kita tentukan animasi pertamanya. Kita aktifkan axis. Putar sedikit agar posisi tegap. Kita select semua tulang untuk menentukan posisi awal. Terus kita klik I untuk menambahkan keyframe. Kita nyalakan ini auto keying agar setiap pergerakan tulang menjadi keyframe. Lalu saya tentukan di sini frame saya menggunakan 60 frame saja. Terus lanjut ke frame ini, saya akan menggerakkan bagian tangannya. Caranya sama, kita pilih tulangnya lalu kita klik rotasi saja R. Ini animasi saya udah jadi. Lalu kalau mau render kita tentukan dulu arah kamera dan lampunya. Kita atur kameranya agar menjadi seluruh badan itu terlihat. Dan cara kita atur aja menggunakan ini. Kalau mau gampang tinggal ketik 0 di keyboard.
Ya, setelah mengatur kamera, kita atur juga bagian cahaya. Nah, cara melihatnya itu kita menggunakan preview render, menggunakan viewport rendering. Ini ada lampu saya, lampunya terlalu terang, kita bisa turunkan powernya menjadi 500 agar tidak terlalu terang. Oke, kalau sudah, kita atur bagian output renderingnya. Saya menggunakan 24 fps, lalu frame awalnya 1, lalu kayaknya ke frame terakhirnya ke 60, terus kita taruh outputnya di desktop aja, lalu kita ubah file format menjadi if mpeg video, lalu bagian encoding kita ganti ke mpeg 4. Oke, kalau sudah, kita render aja. Ini adalah hasil dari renderan animasi lencang kanan yang tadi saya buat. Terima kasih.